Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersama-sama masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Karena pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain tidak bukan yaitu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu setiap apa yang kita lakukan selagi itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa untuk niat ibadah. Karena dalam agama tidak ada yang sepele dan tidak ada yang kecil. Bahkan tumitul ada fitorik merupakan bagian su'bu minal iman, cabang dari iman. Menghilangkan apa yang menjadi penghalang jalannya muslim, misalkan paku, batu di jalan dan lain sebagainya, itu merupakan bagian ibadah, bahkan menjadi salah satu cabang dari iman, dari cabang 77 iman tersebut. Harapan mudah-mudahan setiap amalan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala qabul, dan mudah-mudahan menjadi bekal pada hari di mana yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alhamdulillah, yang selanjutnya sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda besar kita, habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kita akan melanjutkan keistiqomahan belajar kita bersama-sama dalam kesempatan menjelang buka pada sore hari ini, karena ahabul a'mal adwamuha wa inqal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adwamuha wa inqal, yaitu keistiqomahannya walaupun amalan tersebut sedikit kita lakukan. Oleh karena itu, kita kembali bersama-sama belajar untuk mengisi keilmuan, memanfaatkan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, guna mudah-mudahan akhir di Ramadan kelak kita menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan apa yang menjadi bagian ataupun pernah kita buka di sore kemarin terkait masalah beberapa hal yang menjadi sunnah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Yang selanjutnya sunnah untuk melaksanakan puasa, yaitu diantaranya adalah takhirus sahur, mengakhirkan waktu sahur. Kita menghitung dalam hitung-hitungannya, kita menghitung waktu imsak. Jika misalkan waktu imsak telah dijadwalkan pukul 5 lewat 40, maka pukul 4.00 ataupun pukul 3.30 itu sudah termasuk takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Dalam keterangan ilmu fikih, mengakhirkan waktu sahur itu merupakan bagian dari sunnah berpuasa. Dan pula bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa, tentunya dikuatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk makan sahur. Dalam ilmu fikih, bahkan walaupun itu dengan sepotong roti ataupun seteguk air, hal demikian itu terhitung jadi bagian dari kita
menunaikan ibadah sahur. Syukur-syukur tentunya sebelum kita sahur, kita menunaikan beberapa ibadah-ibadah sunnah lainnya. Tentunya meningkatkan kuantitas ibadah kita selama bulan Ramadan. Memanfaatkan waktu luang, memadatkan ibadah kita, guna tentunya kita mengajarkan diri kita untuk bersiap menuju 11 bulan sepulangnya Ramadan kelak. Oleh karena itu, kita harus tetap melaksanakan amalan-amalan seperti sahur tersebut. Namun yang perlu kita lakukan ataupun yang perlu diperhatikan ketika kita menunaikan takhirus sahur, mengakhirkan sahur itu yang pertama, tentunya kita harus menghindari makanan-makanan yang terendap dalam kerongkongan kita. Semisal makanan atau minuman yang manis, ataupun yang suka kopi mungkin ngopi. Dikarenakan jika terlalu mepet dengan waktu imsak, waktu terakhir kita makan sahur, ditakutkan ada beberapa hal yang menyangkut di tenggorokan kita. Seperti misalkan kita memakan kolak ataupun makanan manis lainnya, ataupun meminum kopi. Kita meminumnya terlalu mepet dengan waktu yang telah ditentukan untuk terakhir kita memakan dan meminum. Ditakutkan ada beberapa hal yang tersangkut ataupun yang mengendap dalam tenggorokan. Nah, hal demikian itu ketika waktu berpuasa sudah memasuki waktunya, kita masih ada makanan yang terendap di tenggorokan, kemudian kita melanjutkannya dengan memasukkannya ke perut kita, maka hal tersebut menurut kaidah ilmu fikih itu sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu tentunya mengakhirkan sahur itu bagus. Namun perlu kita hitung apa yang perlu kita lakukan ketika kita takhirus sahur. Karena salah kita melangkah akan mengakibatkan kerusakan dalam ibadah kita. Sesuatu ukuran dunia saja, pada analoginya itu ada aturan yang tertulis. Apalagi dengan agama yang tentunya agama ini mengantarkan kebahagiaan kita kelak di yaumul akhir, di kehidupan setelah kehidupan dunia. Oleh karena itu boleh mengakhirkan sahur, namun yang kita perhatikan kita menghindari makanan-makanan yang terendap di tenggorokan atau kerongkongan kita, sehingga ditakutkan hal tersebut dapat membatalkan puasa kita. Dalam kesempatan sore ini mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan setiap amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai janjinya. Yang wajib Allah tingkatkan martabatnya, bahkan yang sunnah Allah berikan ganjaran seperti amalan wajib. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala puasa, limpahan pahala dari setiap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.